Selamat pagi, salam dan bahagia. Baiklah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pelajaran pada pagi hari ini terkait simulasi PET Korolade pada materi hukum HOK, terlebih dahulu Bapak ingin menanyakan terkait materi minggu kemarin, yakni elastisitas. Apakah ada pertanyaan terkait materi minggu kemarin yaitu elastisitas? Untuk tegangan, regangan, dan modulus elastisitas? Atau ada materi yang tidak mengerti, bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar Google Classroom. Atau bisa langsung WhatsApp pada WhatsApp group ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan materi keseimbangan benda tegar yang ada tugasnya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita masuk dalam materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, materi pada pagi hari ini yaitu terkait dengan simulasi penggunaan aplikasi PET Korolade. Sebelumnya itu kita masuk dulu ya untuk materinya itu atau cara penggunaan aplikasinya itu kita bisa masuk pada Chrome dan pada yang menggunakan HP iPhone ada juga untuk Safari. Di sini Bapak menggunakan HP yang Android, jadi bisa menggunakan Chrome atau Google. Kita bisa tulis langsung pada kolom pencariannya yaitu PET Korolade. Lalu kita telusuri. Setelah sudah masuk dalam pencariannya, kita langsung klik di bagian yang paling pertama yaitu yang bagian ini ya. Oke. Sampai di sini kita langsung masuk saja ya. Tinggal klik. Nah, sekarang dalam proses loading. Kita sambil menunggu ya. Di sini ada bagian 3 yaitu pertama intro, sistem, dan energi. Kita menggunakan yang pertama yaitu intro. Kita tinggal klik. Di sini kita bisa lihat di pojok kanan atas ada yang bagian merah. Yang bagian merah itu gaya yang dikenakan ya. Kita bisa kasih checklist. Oke. Selanjutnya yang bagian kedua yang warna biru itu gaya pegas. Spring front. Terus yang ketiga yaitu displacement atau perpindahan. Kita bisa centang lagi. Lalu bagian yang titik-titik warna hijau itu posisi setimbang ya. Bisa checklist lagi. Lalu bagian yang paling bawah value atau nilai. Selesai kita menceklis untuk 5 poin di bagian atas. Kita langsung bisa lihat di bagian bawahnya. Untuk bagian kiri yang ini ya. Yang Bapak mainin ininya itu merupakan konstansa pegas untuk bagian kirinya. Lalu sedangkan untuk bagian kanannya yang merah ini yang Bapak mainin juga sama. Bentar. Oke, untuk bagian merahnya itu merupakan gaya yang dikenakan. Jadi semakin turun atau dorongannya semakin ke bawah itu hasilnya negatif ya. Jadi 0 sampai min 100. Lalu untuk ditarik ke atas atau bagian kanan yaitu nilainya itu positif. Jadi 0 sampai 100.
Oke, sampai di sini setelah kita sudah menceklis tabel-tabel di bagian atas itu, di bagian pojok kanan atas, langkah berikutnya yaitu setelah kita menceklis semuanya itu, kita sekarang akan memvariasikan. Contohnya, kita sudah tahu ya, gayanya itu contoh gayanya 0 ya. Ini gayanya 0 ya. Bagian yang merah ini gayanya 0. Lalu konstansa pegasnya yang bagian biru ini kita umpamakan kita taruhnya 100. Perlu diingat ya anak-anak bahwa dalam sebuah percobaan, jadi kalau dalam kita melakukan sebuah percobaan, kita wajib untuk menentukan satu variabel saja. Jadi contohnya kalau Bapak menggunakan bagian gaya yang dikenakan atau bagian merah, itu harus satu saja ya. Atau Bapak menggunakan bagian biru yang konstansa pegasnya, maka kita harus tetap menggunakan satu variabel saja. Jangan sampai mengubah keduanya, karena jika kita mengubah keduanya, maka tidak akan mendapatkan data atau hasil yang akurat atau data hasil yang sesuai. Jadi kita harus coba menggunakan satunya saja. Jadi memvariasikan itu satu saja ya. Dan bagian satunya itu tetap seperti itu. Langkah pertama yang Bapak lakukan yaitu memvariasikan. Jadi konstansa pegasnya itu Bapak tetap naruhnya itu di bagian 100 N per M. Lalu untuk bagian gaya yang dikenakan itu Bapak contohnya taruh di bagian coba kita masukin 100 ya. Nah, setelah Bapak taruh di bagian 100, bisa dilihat di situ bahwa pertambahan panjang untuk yang bagian warna hijaunya ini yaitu 1000 meter. Nah, sampai di situ sudah mengerti kan? Lalu jika Bapak variasikan lagi kalau Bapak taruh di situ gaya yang dikenakannya itu 50 Newton, berarti pertambahan panjangnya itu berapa? Bisa lihat di bagian warna hijau itu 0,500 meter. Nah, jadi contoh kalau Bapak nurunin lagi. Contohnya 20 ya. Kalau 20. Jadi kalau Bapak mainin gayanya atau Bapak variasikan gayanya itu 20 Newton. Kira-kira pertambahan panjangnya berapa? Bisa dilihat di situ pertambahan panjangnya itu 0,204 meter. Jadi kita bisa memvariasikan saja atau kita bisa memvariasikan lalu kita masukkan pada tabel percobaan. Jadi untuk kesimpulannya, hubungan antara gaya, konstanta dan pertambahan panjang bisa bisa kita formulasikan gaya sama dengan K kali X ya. Jadi F-nya itu gaya, lalu K-nya itu konstanta pegas, X-nya itu pertambahan panjangnya. Seperti itu. Setelah kita memvariasikan untuk bagian gaya yang dikenakan, maka kita sudah bisa ketahui ya pertambahan panjangnya berapa. Oke, sekarang coba Bapak kembalikan ke 0 ya. Coba sekarang 0. Bentar anak-anak. Oke, sekarang sudah 0 ya. Oh, bentar. Di sini masih minus 1. Aduh, oke. Sekarang coba kita misalkan konstansa pegasnya kita ubah. Jadi yang tadi itu kan gaya yang dikenakan atau bagian merahnya itu. Lalu kalau sekarang kita rubah bagian warna biru atau konstanta pegasnya. Kalau kita rubah. Lalu untuk gayanya itu kita tetap. Jadi contohnya Bapak naruh gayanya itu di bagian kira-kira berapa ya? Contohnya taruh 50 ya. Jadi sekarang Bapak taruh gayanya itu 50. Oke, sekarang yang perlu kita mainkan itu yaitu konstanta pegasnya atau spring constant. Kan sudah tadi Bapak kasih tahu ya bahwa ingat dalam sebuah percobaan kita wajib
ubah satu variabel saja dan jangan mengubah keduanya. Karena jika kita mengubah keduanya, tidak akan dapatkan data yang bermanfaat atau data yang akurat. Bukan akurat sih, data yang bermanfaat. Jadi sekarang setelah yang di bagian atas atau percobaan sebelumnya itu kan kita konstanta pegasnya kita tetap yaitu 100. Lalu kita mengubah bagian gaya yang dikenakannya. Sudah diketahui kan panjangnya berapa. Lalu sekarang kita rubah lagi. Kita mainin konstanta pegasnya lalu kita tetap menggunakan kita variasikan gayanya. Jadi gayanya itu kita taruh 50 Newton. Lalu kita mainin konstanta pegasnya. Kira-kira berapa? Contohnya. Ntar. Kita tadi taruh dulu di bagian 50. Oke, 50 lalu. Kita sekarang bisa memvariasikan bagian ininya ya. Nah, coba kita variasikan. Taruh di bagian. Coba taruh di bagian 200 ya. Kita lihat kira-kira panjangnya berapa. Coba taruh di bagian agak sedikit susah ya. Oke. Kita sekarang taruhnya di bagian konstanta pegasnya itu 200 N per M. Lalu untuk gayanya itu 50 Newton. Kita bisa lihat pertambahan panjangnya itu berapa. Pertambahan panjangnya itu sebesar 0,250 meter. Nah, itu untuk yang konstantanya itu 200. Lalu coba kalau kita variasikan lagi. Kalau konstanta pegasnya itu 500. Nah, kita bisa lihat bahwa pertambahan panjangnya itu 0,100 meter. Lalu coba kita variasikan lagi. Kalau konstanta pegasnya itu 900. Kira-kira berapa panjangnya? Pertambahan panjangnya itu 0,056 meter. Jadi bisa dikatakan bahwa hubungan antara gaya, konstanta pegas, dan pertambahan panjangnya itu bisa kita tulis yaitu F sama dengan K kali X. Yang mana F merupakan gayanya, K merupakan konstanta pegas, X merupakan panjangnya. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan penggunaan simulasi Pet Corolade untuk materi hukum Hooke. Apakah ada pertanyaan? Bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar Google Classroom atau bisa langsung ditanyakan pada WhatsApp grup kelas 11 MIA. Oke, sampai di sini Bapak cukupkan. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Salam.